ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Doa yang penuh kuasa. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, siapakah yang dapat menerima jawaban doa yang penuh kuasa? Banyak orang ingin mengalami kuasa Allah dalam hidupnya, namun tidak pernah mengalaminya. Mengapa? Karena meskipun ia menaikkan doanya, namun tidak percaya bahwa hal itu akan terjadi. Atau sebaliknya, ia percaya tapi tidak pernah berdoa. Marilah kita belajar dari sosok Elia untuk menjadi pribadi yang berdoa dan mengalami kuasa Allah yang dahsyat. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Yakobus 5 ayat 17. Namun ia mengalami kuasa Allah yang dahsyat melalui doanya. Ketika hujan tidak kunjung turun selama 3 tahun 6 bulan, Elia mampu menurunkan hujan lewat doanya. Selain itu, Elia telah membuktikan bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub dapat menaklukkan 450 Nabi Baal. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 40. Melalui kekuatan doa. Lalu siapakah sosok Elia itu? 1. Pribadi Elia ayat 17. Elia sebagai pribadi yang dapat diteladani karena pertama, ia adalah manusia biasa sama seperti kita ayat 17. Manusia biasa berarti mewarisi sifat dasar yang sama, tunduk kepada perasaan atau emosi yang sama dan bisa terkena kelemahan-kelemahan yang sama. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. Jadi, Elia adalah manusia biasa tetapi ia memiliki hubungan intim dengan Tuhan melalui doa-doanya. Ingatlah bahwa sama seperti Elia, kita dapat menjadi pendoa yang mengalami hebatnya kuasa Allah. Kedua, Elia adalah orang benar ayat 16. Yakobus menjelaskan pribadi yang berdoa haruslah seorang yang memiliki status sebagai orang benar. Kuasa doa yang luar biasa hanya dijanjikan kepada orang benar. Ini menunjuk pada setiap orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan dan hidup dalam ketaatan akan perintah Tuhan. Yakobus 5 ayat 6. Ketika seorang mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia telah menjadi orang benar. 2. Sikap Elia dalam berdoa ayat 16 dan ayat 17. Beberapa sikap doa yang bisa kita pelajari dari Elia adalah: pertama, ia berdoa dengan penuh keyakinan ayat 16. Elia memiliki keyakinan bahwa Allah yang dipercayanya adalah yang hidup dan berkuasa. Keyakinan iman Elia didasarkan atas janji Tuhan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Selain itu, Elia memiliki pengenalan yang mendalam terhadap pribadi Allah. Semakin kita mengenal pribadi Allah, semakin kita dapat mempercayai Allah dalam doa-doa kita. Kedua, Elia berdoa dengan kesungguhan ayat 17. Istilah yang digunakan dalam bagian ini adalah bersungguh-sungguh berdoa. Dalam terjemahan lain, ia berdoa dalam doa. Ini sama seperti dalam Lukas 22 ayat 15 yang diterjemahkan aku menginginkan dengan keinginan, yang berarti aku sangat menginginkan atau merindukan. Elia berdoa dengan serius dalam ketekunan dan terus-menerus bahkan bertahan hingga sesuatu terjadi. 3. Dampak doa Elia ayat 17 dan 18. Dampak berdoa bagi orang yang percaya adalah doanya menjadi sangat besar kuasanya ayat 16b. Berkuasa dan efektif memang berhubungan karena doa tidak mungkin bisa berkuasa kalau tidak efektif. Tetapi dua kata itu tetap berbeda artinya. Berkuasa menunjukkan bahwa doanya bisa melakukan hal-hal yang besar, sedangkan efektif menunjukkan bahwa doanya dikabulkan oleh Allah.
Sebagai contoh dari doa orang benar yang berkuasa dan efektif ini adalah Elia melalui doanya menghentikan hujan selama 3,5 tahun, ayat 17b. Menurunkan hujan, ayat 18. Dan bandingkan dengan 1 Raja-Raja 18 ayat 42-45. Menurunkan api dari langit. 1 Raja-Raja 18 ayat 36-38. Menghidupkan kembali anak janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 17-24. Betapa dahsyat jawaban doa yang diterima Elia. Bahkan melalui jawaban doanya, banyak orang yang dapat mengenal pribadi Allah. Sahabat Iktus, kunci jawaban doa bukan ada pada pendoa, lamanya waktu berdoa, ataupun kata-kata yang indah, melainkan Dia yang menjawab doa. Ketika seorang dibenarkan oleh Tuhan Yesus dan bersedia untuk dipakai olehnya, berdoa dengan benar dan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Kuasa Tuhan tidak dapat dihalangi oleh kuasa apapun di dunia ini. Saya telah belajar melalui firman Tuhan ini bahwa Elia adalah manusia biasa seperti saya, namun ia dapat menjadi teladan sepanjang masa mengenai doa yang mendahului kuasa Tuhan. Tanpa saya mengalami pembenaran dari Tuhan, maka doa saya tidak ada kuasanya. Saya akan bersungguh-sungguh dalam doa saya agar dunia melihat bahwa kuasa Yesus Kristus lebih besar dari segala sesuatu. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya sudah memiliki status sebagai orang benar dengan percaya dan menerima Yesus dalam hati? Bagaimana sikap saya saat berdoa? Apa dampaknya ketika saya berdoa dengan benar dan sungguh-sungguh? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena saya telah dibenarkan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Saya rindu menata hidup saya dalam relasi yang intim denganmu melalui doa-doa yang saya naikkan kepadamu. Saya mau memperbaiki fokus doa, tidak hanya berdoa untuk diri saya, keluarga saya, dan semua kebutuhan saya. Akan tetapi mau berdoa agar dunia tahu bahwa Engkaulah Allah yang memiliki kuasa yang besar di sorga dan di bumi. Menikmati waktu berdoa adalah sukacita terbesar bagi saya selama saya hidup. Amin. Ketika manusia bekerja, maka manusia bekerja. Ketika manusia berdoa, maka Allah bekerja. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.